Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masyaroh, CGP Angkatan 9, SMA Negeri 1 Carenang, Kabupaten Serang. Saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya dibimbing oleh Ibu Nur Apiani SPD sebagai fasilitator dan Ibu Rini Setianingsih MPD sebagai pengajar praktik, serta Bapak Agung Hamanto SO sebagai pengajar praktik. Apa sih pembelajaran diferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha yang digunakan untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi akan berfokus pada kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama, memenuhi tujuan pembelajaran, yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya adalah berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Nah, yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid atau gaya belajar murid. Berikutnya, kesiapan belajar murid ini yaitu kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajaran. Nah, di sini guru menyiapkan media pembelajaran seperti video, audio, maupun poster. Kemudian di sini minat murid. Nah, murid diberikan kebebasan untuk mencari bahan materi dan membuat produk hasil kerjasama atau mandiri sesuai bakat dan minat murid. Kemudian, profil belajar murid di sini adalah cara yang dianggap murid paling baik bagi dirinya untuk belajar yang dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Profil belajar murid itu terkait dengan beberapa faktor. Yang pertama, lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur. Kemudian yang kedua, budaya. Di sini apakah santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, atau impersonal. Nah, kemudian yang ketiga adalah gaya belajar. Bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi yang baru. Nah, kemudian yang terakhir adalah kecerdasan majemuk. Teori tentang kecerdasan majemuk ini menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Nah, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Kemudian, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Selanjutnya, berbicara dengan guru sebelumnya. Kemudian, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten di sini berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat murid, atau profil belajarnya. Nah, di sini adanya dengan gaya visual, auditory, ataupun kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Selanjutnya, diferensiasi proses, yaitu bagaimana peserta didik akan memaknai materi yang dipelajari, baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang.
Kemudian, diferensiasi produk pembelajaran yang memberi keleluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Kemudian, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain? Antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 dengan keterkaitan modul 2.1. Nah, pada modul 1.1 di sini, filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara di mana pendidikan harus menyesuaikan dengan kodrat alam, yaitu kondisi murid sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya, lingkungan tempat murid berada, dan kodrat zaman, yaitu perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Nah, pada modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak, salah satu poin dari nilai-nilai guru penggerak ini adalah berpihak kepada murid, yang artinya harus bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Selain itu, peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang artinya harus mampu mengatur dan merencanakan pembelajaran dengan baik dan mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian pada modul 1.3 juga di sini visi guru penggerak. Salah satu poin penting adalah guru penggerak harus mampu menggerakkan perubahan di sekolahnya masing-masing, terutama terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, pada modul 1.4 di sini adalah terkait budaya positif. Salah satu poin penting yang berkaitan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah guru harus berperan sebagai manajer yang di dalamnya menyelesaikan permasalahan murid harus menggunakan metode restitusi. Dalam metode restitusi ini, setiap murid harus diperhatikan kebutuhan dasarnya. Karena biasanya kasus atau permasalahan murid dilandasi oleh salah satu dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi dan bisa saja salah satunya adalah kebutuhan belajarnya yang tidak terpenuhi. Itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.